Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Rais Aki dari semester 1 jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Hidayatullah. Di sini saya sebagai ketua angkatan 23 dari organisasi TNI. Oke, untuk pertanyaan pertama, gimana sih kepemimpinan di organisasi tersebut? Untuk saya sebagai ketua angkatan, itu saya mengambil tipe delegatif dan demokrasi, di mana saya harus mengemban opsi-opsi dari anggota-anggota yang akan disatukan menjadi opsi yang matang nantinya. Oke, untuk yang kedua, masalah komunikasi apa yang sering terjadi di organisasi tersebut? Masalah komunikasi mungkin ini sudah banyak terjadi ya, karena sama-sama organisasi, sama-sama banyak pandangan. Jadi yang kita ambil adalah masing-masing dari anggota. Saya harap mengeluarkan aspirasi masing-masing dan kita lihat, kita timbang gimana caranya semua aspirasi dapat terwujud dalam satu misi. Yang ketiga, gimana sih iklim dan budaya organisasi tersebut? Untuk iklim dan organisasi yang saya ikuti, seperti mungkin minimnya senioritas dari kita, jadi terasa kekeluargaan antara mahasiswa baru ataupun yang sudah senior, itu tidak terasa senioritasnya. Dan untuk budaya sepertinya itu kurang lebih per minggu atau per bulan diadakan misalkan kumpul bareng atau yasinan bersama atau tahlil bersama. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Kak. Sama. Nama saya Fadil Hidayatullah, saya berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini sebagai Wakil Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia jurusan PAI. Oke, untuk yang pertama, bagaimana sih pemilihan job desk di organisasi Kakak? Mungkin untuk pemilihan job desk lebih ke kemampuan sih. Hal-hal yang bersifat kemampuan yang sudah terjalan di kepemimpinan sebelumnya ya dilanjutkan. Jangan sampai hal-hal yang sudah berjalan tersebut tidak berjalan di kepemimpinan sekarang. Lalu hal-hal yang mungkin belum terlaksana atau terjalan di kepemimpinan sebelumnya dikembangkan di sekarang agar bisa terjalan. Oke. Yang kedua, proses komunikasi formal dan informal yang Kakak ketahui. Proses komunikasi formal itu komunikasi yang struktur atau memiliki sistem. Seperti halnya ketua kepada anggotanya yang berbicara mengenai organisasinya. Terus komunikasi yang bersifat informal itu komunikasi yang terjadi secara spontan tanpa sistem dan aturan. Untuk yang terakhir, gimana sih caranya membangun dan membangkitkan loyalitas anggota dalam organisasi? Untuk membangun loyalitas dan membangkitkan loyalitas itu tentu perlu treat yang bagus dari ketuanya. Organisasi yang baik itu memiliki ketua, bukanlah bos. Jadi dengan demikian insya Allah anggota dari organisasi tersebut bisa loyal terhadap ketuanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kostal Azhari dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini selaku Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Pendidikan Agama Islam Cabang Ciputat. Ya, bisa lebih dikenal PMII Rayon PAI Cabang Ciputat begitu. Jadi saya selaku Ketua Umum di organisasi ini begitu. Maaf ya. Ya. Udah langsung bertanya. Kira-kira Kakak tahu nggak sejarah organisasi yang ada Kakak ini? Sejarah berdirinya. Yes. Jadi sejarah berdirinya PMI ini itu pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya. Berikutnya untuk sejarah di PMI Ciputat ini masuk ke PMI di Ciputat ini pada tanggal 9 September 1960. Jadi hanya berseling beberapa bulan PMI di Ciputat ini masuk begitu. Jadi di awalnya di Surabaya didirikan oleh 13 pendiri PMI pada tadi tanggal 17 April 1960 dan kemudian masuk ke Ciputat pada tanggal 9 September 1960 begitu.
Dan alur komunikasi yang kakak pakai di organisasi itu seperti apa? Berkomunikasi untuk di bagian saya itu, jadi saya ini kan ketua di jurusan, di ketua PMI di jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi terdiri dari banyak anggota kan. Jadi saya komunikasinya itu untuk memudahkan saya adalah mencari atau menyusun para koor-koor di angkatan. Jadi per angkatan, jadi saya kan angkatan 21, bawaan saya ada 22 dan 23. Jadi per angkatan itu saya bikin koor. Jadi koordinasi supaya lebih mudah begitu. Terus kira-kira pernah ada masalah eksternal atau internal nggak sih? Terus kalaupun ada, bagaimana cara mengatasinya? Ada masalah internal dari anggotanya sendiri, itu saya pernah mengalaminya ketika anggota saya itu miskom dengan saya. Jadi saya meluruskannya itu ya dengan bertemu langsung, meluruskan apa yang salah supaya masalah ini cepat kelar gitu. Dan untuk masalah eksternal masalah kayak kurang ada, atau nggak ada masalahnya. Jadi kebanyakan itu dari internalnya sih, yang saya alami ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ya, Kak. sama-sama.